Kalau tagihan listrikmu 3 bulan ini naik 2 kali lipat, you need to check this. Let it bang, bang. Oke, siapa yang merasakan di musim kemarau kemarin ini selama 3 bulan 4 bulan terakhir itu kenaikan listriknya gila-gilaan. Bahkan di rumah saya yang tadinya sekitar 250 sampai 300 ribu per bulan itu naik hingga 500 ribu per bulan. Jadi hampir 2 kali lipat lebih, dan itu sungguh membingungkan karena pemakaiannya tidak ada yang berubah dan hampir relatif sama. Nah, setelah saya melakukan penelitian, saya kumpulkan data-data, akhirnya saya menemukan inilah penyebabnya. NANI? お前はもう死んでいる。 Di rumah saya ini mempunyai daya listrik 1300 dan saya menggunakan dari mesin cuci, kulkas, air fryer, dan juga anak nasi atau rice cooker. Nah, itu semua tuh nggak ada yang berubah kecuali AC. Nah, ini dia data dari AC saya yang saya kumpulkan selama 3 bulan terakhir. Check this out. Oke, ini dia data dari 3 bulan terakhir, dari 2 Oktober hingga 8 Desember. Keterangan di awal, di bulan Oktober dan November itu adalah puncaknya kemarau di tahun 2023 ini. Nah, di Desember ini atau di akhir November sudah mulai masuk ke musim penghujan, di mana sudah mulai ada hujan ataupun sering mendung. Nah, bisa dilihat di datanya, di 2 Oktober itu masih relatif cukup normal, di mana untuk 10 jam pemakaian, kita dari malam hingga pagi, itu KWH yang dihabiskan adalah sekitar 1,7 KWH atau sekitar Rp2.456, yang artinya hanya Rp250 per jamnya. Nah, terjadi perubahan ketika masuk ke pertengahan Oktober hingga November, di mana tarif rupiah per jamnya itu bisa naik hingga di atas Rp300 sampai Rp500 per jamnya. Sehingga bisa dilihat di sini KWH per hour-nya bisa naik cukup drastis. Atau bisa dilihat juga pemakaian di watt hour-nya itu juga naik dengan drastis. Nah, sekarang kita cek di watt hour-nya. Ini di bulan Oktober hingga Desember. Bisa lihat di sini di bulan Oktober itu masih di bawah 200 atau sekitar 170, 195 hingga 243 watt per jam. Yang artinya ini fungsi inverternya bekerja dengan baik, dia hemat daya sehingga ya tarif listriknya masih normal. Nah, masuk di mulai ke akhir atau pertengahan Oktober itu mulai naik sehingga ke 363 watt per jam atau 363 watt. Dan terus mengalami kenaikan dari Oktober hingga November itu konstan selalu di atas 250. Di grafiknya dari 363, 225, 282, 267, 333, dan puncaknya di 20 November dan 21 November itu 380 sampai 368 watt per jam. Yang artinya ini sama saja dengan AC non-inverter setengah PK dengan kapasitas 5000 BTU. Nah, artinya AC selama berjam-jam ini nyala dengan kemampuan maksimumnya. Kenapa? Ya itu tadi, karena puncak kemarau di mana listriknya itu, di mana AC-nya harus mengeluarkan daya maksimal untuk menjaga suhu sesuai dengan yang diminta. Nah, wattnya mulai turun ketika di akhir November, ketika sudah mulai mendung, sudah mulai sering beberapa kali hujan, mulai turun ke, di sini ada datanya, di 26 November itu bisa turun sampai 181 watt. Dan konstan turun ke 244, 207, 164, 253, dan stabil di 247 watt per jam di 15 Desember ini. Nah, kalau dirupiahkan, ini dia datanya. Oke, ini kita lihat konsumsi dayanya per jamnya, atau konsumsi rupiah per jam. Di bulan awal Oktober itu hanya sekitar 246 hingga 281, 251 rupiah per jam. Yang artinya kalau kita mau pakai sekitar 10 jam, hanya 2.000-an rupiah per jamnya. Tapi menjelang pertengahan Oktober hingga November itu bisa naik hingga 351 hingga 500-an lebih rupiah per jam. Yang artinya per 10 jam menghabiskan 3.500 hingga 5.000 rupiah atau 6.000 rupiah per jam. Itu artinya naik hingga 2 kali lipat. Puncaknya sama kayak tadi, puncak pemakaian ada di 9 November dan juga di 20 November. Ada dua kemungkinan puncak pemakaian bisa semahal ini. Pertama, karena memang kemarau di mana suhu di siang hari sangat tinggi. Dan yang kedua,
Data bisa rendah jika pemakaiannya hanya singkat dan hanya dilakukan di malam hari, dari jam 9 malam hingga jam 8 pagi. Tapi kalau dipakai seharian, baik malam maupun siang, itu pasti pemakaian jadi tinggi sekali. Buat perbandingan, 10 jamnya dari 2 Oktober, 12 November, 20 November, dan 5 Desember. Saya lihat di sini, di 2 Oktober, 10 jam hanya 1,7 kWh. Dan pemakaian instannya per jamnya, dia continuousnya itu hanya 0,1 kWh. Artinya inverternya bekerja dengan baik, dia menggunakan daya minimal. Nah, naik ke 12 November itu sudah mulai naik. Dia jadi per 10 jam itu 3,1 kWh. Jadi hampir 2 kali lipat. Dan daya yang digunakan per jamnya secara kontinu adalah 0,2 kWh. Artinya sekitar 200 watt. Nah, puncaknya itu di 20 November. Itu dia 10 jamnya 3,8 kWh atau sekitar 0,2 kilowatt per jamnya. Di 2 Oktober itu, saya menanasi dari malam hingga pagi. Sedangkan kalau di 12 November dan juga 20 November itu pemakaiannya dari siang ke malam. Jadi lagi panas-panasnya, jadi dipakai sehingga dayanya sangat tinggi. Nah, di 5 Desember ini mulai terjadi penurunan dari tadinya di atas 3 kWh jadi cuma 2,3 kWh per 10 jam. Tapi ini pemakaiannya juga dari malam hingga pagi. Oke, itu dia data dari pemakaian AC saya sehari-hari selama 3 bulan terakhir. Nah, bisa disimpulkan bahwa ternyata kenaikan listrik saya per bulan itu bukan dari tarif dasar listrik yang naik dari pemerintah, tapi ternyata dari pemakaian AC yang begitu signifikan sampai 2 kali lipat. Dari yang tadinya 250 per jam jadi sekitar Rp500 per jamnya. Karena dua hal. Pertama, karena pemakaian di siang hari itu sangat membebani kinerja AC, di mana suhu di dalam ruangan dibuat 27, sedangkan di luar itu bisa sampai 37 derajat Celcius di siang hari. Nah, yang kedua juga pemakaiannya juga berbeda. Jadi memang secara umum walaupun di musim hujan pun pemakaian di malam hari dan siang hari itu sangat berbeda. Nah, yang kedua juga digunakan adalah pemakaian di siang hari. Jadi dari tidak biasanya hanya menggunakan di malam hari, sekarang jadi dipakai di siang hari juga. Sehingga dari tadinya 10 jam per hari atau 12 jam per hari menjadi 19 jam hingga 25 jam per hari. Nah, bagi kalian yang mungkin mau mengetes listrik kalian, gunakanlah alat tambahan sehingga bisa tahu di mana letak kebocoran listrik sehingga membengkak biayanya. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and comment.